Jadi semalam itu, maaf, dikeroyok 11 bule. Iya, begitu. Hah? Maka itu saya seperti menjadi wanita begitu. Ya. Jadi LGBT. Iya, betul. 11 bule yang bersetuju dengan saya. Kakak dulu waria nomor 1 gitu ya di Timor Leste. Saya menangis, saya berlutut, saya Tuhan di hati saya bilang begitu. Ya, Shalom. Kali ini saya sedang ada di Timor Leste. Wow. Ya, suatu negara yang luar biasa ya. Dan saat ini saya bersama narasumber yang akan memberikan kesaksian. Saya mendengar begitu luar biasa kesaksiannya dan beliau asli dari Timor Leste. Oke, Shalom Kakak. Shalom. Boleh perkenalkan diri Kakak? Ya, nama saya Pedro Correa dos Santos, Yes. asli dari saya Timor Leste. Sekarang tinggal di Dili. Wah, ya Kakak ada kesaksian mungkin yang mau dibagikan Kakak supaya kita bisa memberkati teman-teman semua yang menonton channel ini Kakak. Mungkin bahasa saya kurang, Iya. nanti mengerti lah teman-teman kita beda negara ya. Iya. Saya mau bersaksi sedikit tentang kebaikan Tuhan ya. Wow, ya. Kebaikan Tuhan untuk saya sendiri. Dari kecil itu saya memang lahirnya dari Kristen Katolik. Oh ya. Nah, waktu masih kecil saya ini punya orang tua ini kan, saya punya bapak itu istrinya 3 justru. Oh, istrinya 3. Istri 3. Saya sama adik satu itu, kami 2, istri ketiga punya anak. Oh ya. Waktu itu kan masih hidup dengan orang tua kan, masih tutup kawin cerai begitu. Waktu mereka cerai, saya masih kecil, adik saya juga, mama saya bawa, saya tinggal dengan bapak. Waktu saya tinggal dengan bapak itu, saya mulai dari sekolah gitu. Sekolah dari situ kita kan dengan yang istri ya pertama punya anak semua itu kan kita tidak ini toh akrab begitu. Walaupun kita tinggal bersama begitu. Tapi saya pekerjaan saya hanya masak, hanya begitu, cuci piring untuk mereka saja, ambil air untuk mereka saja begitu. Sampai saya SMP saja saya mau putus sekolah, hampir mau putus sekolah untuk mencari kerja begitu. Nah, waktu itu di SMP sampai di SMA saya kayak ada kepikiran yang berubah begitu. Saya berubah penampilan saya begitu. Gimana itu berubah penampilan maksudnya? Berubah penampilan itu kan saya merasa yang terikat ya, tertekan begitu. Saya seperti menjadi wanita begitu ya. Jadi LGBT. Iya betul. Ya. Itu semenjak usia mungkin 18 tahun ya. Oh, SMA ya. Apa yang membuat merubah itu? Selain tertekan, mungkin ada teman-teman yang ngajak gitu. Tidak ada yang temannya ngajak. Pokoknya saya pikiran berubah dari situ. Ya. Langsung berubah total? Ya. Wow. Terus waktu itu saya mulai begitulah. Terus sampai di tamat SMA. Tamat SMA? Ya, saya kembali turun ke Kota Dili. Waktu saya turun Kota Dili itu saya maunya cari kerja begitu. Saya mau cari kerja untuk kehidupan saya waktu itu. Tapi saya datang ke sini, saya kerja di salon. Oh, kerja di salon. Waktu itulah pengaruh saya untuk masuk. Semakin menjadi ya? Menjadi gitu, Tapi ada foto, tapi punya baterainya habis. Iya. Boleh nanti kita tampilkan. Tapi kakak belum sempat kayak udah berpakaian perempuan. Udah pakai. Ini ya pakai wig, rambut palsu gitu. Cantik berarti kakak dulu ya? Cantik ya. Iya. Tapi orang tua tahu? Tahu, tapi ya kan orang tuanya itu cerai toh. Oh kan iya. Yang lain kan tidak peduli toh. Jadi kakak tinggal sama siapa? Waktu itu saya tinggalnya sama kakak-kakak. Oh begitu. Iya. Terus setelah itu kakak gimana? Habis kerja di salon terus? Habis kerja di salon saya memulai dengan teman-teman ajak saya untuk bergaul. Bergaul ya. Saya masuk ke bergaul tahun 2013-14. Itu saya bergaulnya bebas. Makanya
saya mulai udah suka menggoda laki-laki Wow. untuk pacaran dengan laki-laki. Sampai suara saya ini masih suntik. Iya, Makanya suaranya halus kan? Iya, halus banget. Suara sudah menetap ini ya. Kita bercerita sedih tapi kita ketawa sedikit. Iya. Yang penting jadi berkat kakak ya. Iya ya. Jadi gimana kakak setelah pergaulan semakin banyak, apa yang terjadi? Yang terjadi itu begini, 2015 saya memikirkan untuk pergi ke luar negeri, untuk bekerja lagi di luar negeri begitu. Kemana Saya itu? pikirnya mau ke Inggris. Ke Inggris. Iya, Terus? Itu saya buat paspor, sama pergi ke Inggris. Tapi bukan kehendak Tuhan ya. Kalau waktu itu nggak jadi deh. Saya diajak lagi ke Thailand. Iya, waktu di Thailand gacor di situ. Gacor lah ya, gacor. Tapi kakak masih aktif nggak bergereja gitu? Ya, waktu itu atau sudah nggak sama sekali? Enggak sama sekali. Oh, nggak sama sekali. Dekat gereja satu tahun sekali. Oh iya. Hanya Natalan saya. Iya. Terus ke Thailand itu kerja apa? Bukan, kita hanya pasiar saja untuk ini apa, menghabiskan biaya. Kan kita kerja di salon, kita ada uang. Oh, Kita jadi happy, liburan begitu. Enjoy begitu. Kan kita tahu tempat di sana itu kayak gimana. Iya. Banyak sekali di sana ya. Iya, terus gimana kakak? Saya balik tuh saya coba lewat Singapura. Oh, Singapura, oke. Terus saya lewat Singapura itu ada bule satu tuh kejar saya di Thailand sudah. Ya, gitu. Bule. Dia kejar saya di Thailand sampai di Singapura. Waktu itu dia masih jomblo, dia bilang mau kawin sama saya. Begitu. Oh, jadi dia orang Thailand? Bukan orang Thailand, dia mungkin orang Jerman begitu. Orang Jerman, tapi kenalnya di Thailand? Oh, Thailand. Kan juga holiday juga kan. Oh, iya. Terus di Singapura lagi ada orang duda lagi, dia suka lagi sama saya begitu. Jadi banyak ya yang ini ya, yang tertarik gitu ya. Begitu sampai di Bali. Untuk di Bali. Di Bali pas malam itu ada yang itu udah pesan apartemen untuk saya. Kan? Itu yang mana, yang orang Thailand itu, dari Thailand? Bukan. Oh, yang Singapura. Dia bukan Singapura. Oh, dia juga holiday juga. Dia holiday mungkin ya. dari lupa nama dia punya nama country, tapi saya cuma lupa. Saya kan tertarik, dia juga tertarik sama saya juga tertarik. Itu kan? Yang satu kenal di Singapura, satu kenal di Thailand. Nah, dua-duanya cowok. Iya. Terus setelah itu kalian ke Bali? Ya, ke Bali. Terus yang satu itu udah pesan apartemen untuk saya kan. Nah, terus yang satu bilang kita udah tinggal di hotel. Saya bilang bukan ini ya, apa kakak saya udah ini pesan. Padahal saya bohong. Ya, apartemen pun kakak saya ada. Jangan kakak saya marah, saya bilang begitu. Waktu itu dia tahu. Dia tahu ya saya lagi jatuh cinta sama seseorang begitu. Padahal dia udah kejar-kejar saya begitu. Pas malam dia datang. Yang kejar saya itu di apartemen, berantem lah kami. Oh, iya. Wah, seru ya. Terus itu gimana? Kita penasaran ceritanya. Ya, berantem di situ sampai besok pagi lagi. Ada polisi datang. Oh, sampai seperti itu. Polisi datang, tapi polisi datang dulu. Saya tidak memilih mereka berdua. Kan saya bilang saya mau pulang sendiri saja ke Timor Leste sudah. Saya tidak memilih mereka. Sudahlah, mereka bilang sudah. Yang kita lupakan saja, yang masalah-masalah itu. Yang penting kita bertiga teman, begitu saja, enjoy saja. Gitu. Terus mereka padahal ada kompak dengan bule-bule lain. Oh, ada mereka kenal. bule itu pintar-pintar ya. Hati-hati ya orang-orang transgender ya. Iya, transgender. Hati-hati ya. Iya. Terus mereka udah kasih uang ke kita, mereka mau kasih apa, terserah mereka, kita ambil, mereka tidak marah. Mereka kita ambil suka-suka kita saja. Belanja apa mereka kasih saja. Ya, terus waktu itu pas malam mereka bilang kita ke diskotek yuk. Nah, mereka baru terjebak saya. Tapi saya tidak tahu. Sampai di diskotek itu ada mereka udah kasih obat ya. Di minuman keras sudah. Waktu saya minum. Saya tahu itu obat.
Tapi saya berharap untuk minum itu otak saya kan gimana ya. Saya tahu itu obat, tapi saya masih minum. Tapi mereka bilang, enggak, ini kita minum saja biar kita happy sampai pagi, tidak sampai begitu. Makanya saya juga ikut minum-minum. Ya. Itu yang ngasih siapa? Bule-bule 2 itu. Oh, yang 2 ini ya, dari Thailand dan Singapura ini ya. Oke. Terus akhirnya Kak? Padahal mereka udah kompak dengan teman-teman di diskotik, mereka tertarik semua kan. Ya kan, waktunya minum sudah mabok. Saya tidak tahu mabok itu, saya tidak tahu bagaimana, saya tidur bagaimana, saya tidak tahu. Tapi minta maaf, ya teman-teman mau dengar minta maaf, kita anak Tuhan tapi kita jujur saja. Ada 11 bule yang bersetubuh dengan saya, begitu. 11 bule. Itu wow. Itu berapa lama kakak berhubungan dengan 11 bule itu? Semalam saja saya langsung sakit. Itu semalam? Semalam saja langsung sakit, besok pagi langsung ke rumah sakit begitu. Jadi semalam itu, maaf, dikeroyok 11 bule? Iya, begitu. Makanya saya tadi minta maaf. Oh, ya. Waduh. Syok. Terus akhirnya kakak sakit. Iya. Saya bertobatnya dari situ karena apa? Saya sakit kan. Saya punya teman-teman bawa saya ke rumah sakit di situ. Apa ya? Siloam. Itu di mana? Sudah ke Timor Leste atau di Bali? Di Bali. Oh, di Bali. Ya. Tapi dibayar mahal Kang, saya tidak ada uang untuk biaya lagi toh. Mereka harus beli tiket saya balik sudah, karena saya sakit parah. Ya. Karena habis bersetubuh toh. Apalagi saya ini kan laki dan laki. Ya. Akhirnya balik ke sini. Terus waktu itu saya di rumah sakit kan, saya mau balik ke rumah sakit. Saya di rumah sakit itu dokter bilang vonis. Karena sakitnya nggak tahu komplit lah. Kita kan udah ada alkohol lah, ada obat lah, gitu semua. Sampai di sini tenggorokan tuh sakit sampai apa ya, luka-luka begitu. Ya. Tapi saya hanya pasrah dengan dokter bilang bagaimana. Saya memang udah mati hidup lah katanya. Mati hidup lah saya. Cuman datang lagi dokter bilang minum obatnya harus 6 bulan dulu, tapi obatnya gak enak sekali. Apa yang kakak rasain apa? Gimana? Badannya apa yang kakak rasain? Badannya, tubuh kakak? Pokoknya sakitnya komplit, saya tidak ada fit begitu, saya tidak ada kekuatan. Lemas. Ya. Kena matahari juga jatuh begitu. Terus saya tidak bisa kena panas-panas. Bule-bule yang tadi tuh gimana? Tetap kontak atau mereka hilang? Hilang di Bali saya kesini tuh sudah hilang. Mereka sudah kompak kan. Ya. Terus kakak ini berapa bulan sakit? Sakitnya mau hampir 1 tahun. Begitu. Terus waktu itu saya tidak mengenal gereja Kristen. Pendeta, tapi saya ada nomor pendeta. Tapi waktu saya ketemu pendeta itu kan saya datang gereja. Saya datang ke gereja itu tuh saya pakai rok. Pertama kali saya ikut Natal bersama. Oh jadi itu udah sakit ya? Atau masih sakit? Belum sakit, itu saya memang datang duluan. Oh pernah mendatangi gereja, menemui pendeta. Ya. Dia saya kasih nomor. Pendeta juga kasih nomor kan. Iya. Terus tidak kontak begitu. Iya. Jadi masih di save ya nomornya ya. Saja. Saya telepon. Sebelum pendeta, saya ini butuh banget mau doakan saya, bisa nggak? Saya bilang kamu di mana? Saya sekarang di rumah sakit lagi kritis nih. Terus dia datang. Waktu itu dia datang, dia cuma lihat kondisi saya begitu. Dia hanya berdoa, dia kasih ayatnya di Filipi 1:21. Itu saya masih ingat ayat itu sampai sekarang. Apa itu Kak? Dia ke Filipi 1:21 itu ayat itu begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia bilang begitu. Dia bilang hidup kamu hanya Tuhan, mati itu ada keuntungan untuk Tuhan. Dia bilang begitu. Hidup kamu hanya untuk Tuhan saja. Kalau dokter bilang begitu, kamu harus berharap kepada Tuhan saja sudah. Terus dia
konseling dia balik toh. Mm-mm. Saya merasa ada sesuatu yang lega begitu dia ada konseling saya begitu. Mm. Tapi saya kan pasrah kan. Saya bilang begini, ini kan dokter sudah begini bagaimana? Saya harus pasrah saja mereka berdoakan. Ada saya. perasaan ini nggak? Takut mati? Ya takut mati begitu. Terus yang waktu itu dia pendeta datang untuk bilang apa? Kamu harus percaya Tuhan. Saya pasrah saja. Saya bilang ini yang penting saya mati untuk Tuhan begitu. Saya pasrah sudah. Terus dia bilang mau lepas. Lepas apa? Saya tidak tahu kan. Dua pelepasan itu saya tidak tahu sama sekali. Terus dia datang kedua kali dia bilang begini, kamu mau sembuh? Ya kan hanya bilang begitu. Saya bilang iya saya juga pengen mau sembuh. Tapi Tuhan bilang sesuatu. Kamu harus lepas semua. Kamu harus ikut dia saja. Dia bilang begitu. Saya bilangnya, apapun yang terjadi di hidup saya, kalau ini baik, saya berjanji sama Tuhan begitu. Kalau ini untuk baik untuk Tuhan, mau menyelamatkan saya pasrahkan. Saya harus lepas semua untuk mengikuti Tuhan. Kayak gitu. Waktu itu dia bilang, hari Minggu kamu harus datang gereja. Terus saya tidak tahu gereja Kristen itu di mana di Dili itu saya tidak pernah itu hanya datang Natal bersama di GOR saja. Terus waktu itu saya datang balik ke rumah hari Sabtu itu saya tidak tidur. Saya hanya memikirkan besok bagaimana saya masuk gereja itu. Terus Kak. Nah, saya datang itu masih lemah sakit begitu. Tapi Kakak sudah datang ini dengan apa? Pakaian perempuan apa laki-laki? Saya datang itu kan masih pakai ya, pokoknya perempuan punya tapi masih selana Oh iya. Terus Kakak datang. Masih sakit makanya mereka mengertikan. Saya datang hari Minggu ke gereja. Waktu itu saya datang di depan gereja itu ada orang tuh terima saya baik-baik ini. Terima saya itu bilang kamu itu teman kami. Kamu harus duduk di sini di depan. Terus ada pendeta di salam. Terus saya bilang walaupun saya orang sakit tapi orang menghargai saya ya. Saya bilang begitu. Kalau terus saya ingat dengan masa lalu saya itu kan tidak ada yang perhatiin begitu kan. Terus waktu ada pujian, ada khotbah. Khotbah itu yang tentang anak yang kehilangan itu kan. Oh, anak yang hilang. Anak yang hilang. Anak yang hilang itu dia bawa semua harta itu untuk berpoya-poya. Terus dia balik kepada bapaknya, pasti bapaknya terimanya dengan baik-baik. Saya langsung merenungkan hati saya begini. Saya bilang, Tuhan, selama ini saya jauh dari Tuhan, terus saya membuat hati Tuhan itu pasti luka. Saya membuat hal-hal yang tidak menenangkan hati Tuhan. Pasti ketika ini saya harus berbalik kepada Tuhan, pasti Tuhan bisa merubahkan saya. Tuhan bisa, saya merenungkan itu di hati saja. Tapi ya apa, Roh Kudus kasih tahu ke orang singer itu udah harus naik lagu satu dulu. Dia naik lagu satu itu saya tidak tahu. Dia naik lagu tuh kena saya. Dia langsung naikin lagu yang Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Langsung itu saya langsung pasrah sudah. Menangis ya? Ya menangis, saya berlutut. Tuhan, Tuhan ini hati saya bilang begitu waktu itu. Saya langsung kita cerita tapi air matanya tuh. Iya, saya juga ikut terharu. Apa? Saya juga dengar kakak ini terkenal ya di Timor Leste gitu, sampai orang bilang kakak dulu waria nomor 1 gitu ya di Timor Leste. Betul juga. Terus akhirnya apa kakak setelah kakak mulai tersentuh dengan kasihnya Tuhan? Ya, terus saya hanya menangis di depan itu. Saya tidak lepaskan air mata saya tuh keluar. Orang datang semua, ada orang penyinjilan datang doakan saya, terus pastor doa, terus mereka dari peluk saya. Saya merasa kesakitan saya yang saya merasakan itu hilang dari situ. Waktu itu ada damai sejahtera yang datang lagi ke saya begitu. Selama ini kan saya terikat yang jauh kan. Ya mungkin iblis-iblis yang ada di saya itu pasti keluarkan semua di waktu itu. Ada firman Tuhan, ada berdoa lah begitulah. Sampai saya
jatuhkan air mata di situ. Terus waktu itu pendeta bilang begini, kalau kamu mau, kamu harus hidup baru dulu, bilang begitu. Biarlah yang lama itu jangan memikirkan, kamu harus memikirkan hal-hal yang baru begitu. Terus saya ingat kata-kata saya di rumah sakit. Tuhan, memang ini saya mau menjadi penginjil untuk semua orang. Nah, waktu itu langsung dibaptis, terus saya langsung penginjilan. Tapi ada keluarga saya tidak suka saya sama sekali sampai sekarang ini, mereka tidak suka karena saya masuk Kristen. Begitu. Sekarang saya menjadi penginjil di pasar, kemana-mana. Luar biasa, Tuhan Yesus ya. Itulah kesaksian saya. Jadi kakak tahun berapa kak bertobat kak? Tahun 2019. 2019. Iya, sakitnya 2017 sampai 18. Oh, seperti itu. Terus kakak dalam lembah kelam itu berapa tahun kak? Dari SMA sampai umur? Sampai umur saya 2018 itu kan saya masih 26 tahun. Mungkin saya dari 12 tahun ke atas lah. Iya, luar biasa ya kesaksiannya ya. Wow, sangat terberkati saya ini kakak ya. Iya kakak, mungkin kakak ada sedikit pesan-pesan kakak kan saya melihat juga dunia hari-hari ini juga tidak baik-baik saja ya. Semakin banyak LGBT ya di seluruh dunia, gay, homo, lesbi ya, atau penyimpangan-penyimpangan lainnya gitu. Kakak sudah pernah ada di situ dan puji Tuhan, Tuhan sudah menolong, menyelamatkan kakak, memulihkan kakak sampai hari ini. Ada pesan-pesan kakak mungkin buat teman-teman tuh yang lagi nonton, yang mungkin masih terikat ya dengan belenggu-belenggu LGBT ini, gimana kakak? Ya, pesan saya begini, itu kan kehidupan kalian masing-masing. Yang penting kalian harus balik kepada Tuhan saja. Ya, jalan satu-satunya kita harus hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di luar Tuhan itu kita tidak berbuat apa-apa. Seperti saya, walaupun saya ada uang banyak, walaupun saya ada harta semua, tapi walaupun saya jatuh dalam sakit, semua itu tidak menyelamatkan saya. Hanya satu-satunya Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Ya, makanya harus kembali bertobat kepada Tuhan. Kamu mau seks bebas, mau apapun di luar Tuhan itu Tuhan tidak akan tertulis di sana. Paling neraka yang tertulis kita pun nama di sana, ya kan. Tapi saya takutnya lebih baik saya hidup kekal di surga daripada di sini saya boleh enjoy tapi hanya sementara saja. Saya takut ya neraka. Saya mau masuk surga harus bertobat, kembalilah kepada Tuhan. Karena saya juga alami begitu. Kalau saya tidak alami untuk kasih Tuhan begitu, pasti saya juga mengikuti siksa yang dosa itu. Ya. Tapi sekarang saya tidak mau lagi, itu semuanya saya potong dalam nama Yesus. Semoga teman-teman yang nonton haruslah kembali kepada Tuhan. Mintalah teman-teman yang pelayanan untuk doa, untuk menceritakan firman. Ada bukan mereka untuk merubah kita, tuh bukan. Hanya Tuhanlah yang merubahkan kita, bertin hati kita untuk Tuhan. Dan kita percaya kita punya Bapa yang sungguh baik dan Dia akan mengampuni. Yang penting kita mau datang kepada Dia ya. Ya, Tuhan Yesus luar biasa. Baik, terima kasih Kak Pedro kesaksiannya. Saya sungguh terberkati dan semoga ini menjadi berkat bagi banyak-banyak orang, banyak-banyak jiwa di luar sana ya. Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan Yesus dimuliakan, dan apapun yang pernah terjadi pada masa lalu kita, masa-masa kelam kita, datang yuk pada Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom. Terima kasih kakak. Terima kasih juga.